Shalom. Shalom. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Hari ini hari yang spesial ya. Hari ini tuh Harnas Anak. Mari kita menyatakan hati kita, mari kita menyatakan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita dengan menaikkan lagu Bapakku datang padamu.
Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah Hana Sama pada hari ini. Kami percaya dengan bantuan dari Kau, ibadah hari ini bisa berjalan dari awal sampai akhir. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian Laskar Kristus. Kasih kami
Sini ada, sini. In my heart, in my home, in my school, in my car, when I'm eating lunch, in the shops, in my church. Oh, I got the joy of the Lord. I got the joy, 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 joy of the Lord. I got the joy of the Lord in my heart. I got the joy, 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 joy of the Lord. I got the joy of the Lord in my heart. Turun, turun, turun. Ya, ayo turun sayang, ayo turun. Dan naik, naik. Tepuk tangan sekali lagi dong. Senang banget ya kita ngeliatin anak kecil memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pikiran kita, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat lagu doa kami. Untuk setia
saya mau minta tolong. Saya sebelum ini kenalan dulu ya. Minta tolong aja. Maaf, saya minta saja ya. Saya permisi dulu. Bapak Ibu, sekarang kita mau hari sekolah minggu, lebih banyak ke anak-anak. Jadi saya tidak berkhotbah, tapi saya bercerita. Sebagian juga ya bayan seperti itu. Nah, nama saya Makeda. Di rumah saya dipanggil Max. Di rumah dipanggil Max. Lalu saya ada 2 anak. Sebenarnya saya belum menikah, tapi udah ada 2 anak ya. Itu anak adik saya urus dari bayi, dan dua-duanya dari bayi. Dan puji Tuhan sekarang sudah besar, kami sudah melewati segala macam rintangan untuk mengurus 2 anak ini. Yang satu sudah tingkat 3 kuliah, yang satu lagi baru masuk kuliah. Terima kasih, itu perkenalan saya. Saya mau minta tolong 4 anak maju ke depan. Ayo, yang ini yang nyanyi aja nih. Pegang alat peraga saya nih. Saya mau minta tolong alat peraganya dipegangin nih. Bapak Ibu, sekarang lebih banyak ke. Ayo, silakan. Iya. Sini. Nah ini ayat hafalan ya. Mari naik. Iya. Ya, sini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan. Pegang ke atas kalau gitu. Nah, kelihatan nggak? Nah, saya minta 1 orang lagi. Ada nih, siapa yang mau tolong saya? Tuh, yang di belakang. Oh, nggak mau. Ya udah deh, kalau nggak mau, minta tolong saya. Yang main musik. Ini anak calon gembala. Di sini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di sekolah minggu sering kita melayani anak-anak, dan anak-anak ini oke. Nah, kita akan membaca ayat hafalannya, ayat hafalan bersama-sama. Nah, 1, ikutin saya dulu, baru bapak-bapak ya, ada ibu-ibu dan saudara. 1, Matius 19 ayat 14. Jawab Yesus. Biarkan anak-anak itu. Jangan halang-halangi mereka. Datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itu. Yang mempunyai kerajaan surga. Bisa ya? Nanti kita hafalan bersama-sama ya. Matius 19 ayat 14. Kata Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Datang kepadaku. Sebab orang yang seperti itu, yang mempunyai kerajaan surga. Sudah hafal? Belum. Nanti hafalin ya, waktunya nggak cukup kalau kita hafalin sekarang. Biasanya untuk berulang-ulang kita akan menghafalkan bersama-sama. Sekarang kita akan baca bersama-sama dari Matius 19 ayat 14. Sama-sama. 1, 2, 3. Matius 19 ayat 14. Yesus berkata, biarlah anak-anak itu jangan menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Terima kasih. Ini ayat hafalan. Ya, saya kasih pensiun. Iya. Terima kasih ya sudah ditolongnya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih. Nanti buat. Sudah memakai kan? Silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian,
Yesus berkata kepada kita, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Seringkali anak-anak itu dihalang-halangi datang kepada Tuhan. Nah, sebelum ayat ini, ayat yang ke-13 dikatakan, murid-muridnya marah-marah. Murid-muridnya waktu orang datang bawa anak-anak itu, murid-muridnya marah kepada orang yang membawanya. Nah, mereka telah ditolak. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang yang ada. Ditolak. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, anak-anak kalau ditolak itu diam. Betul nggak? Benar nggak? Ditolak. Tapi itu membekas di dalam pikirannya. Pernah ditolak, pernah sesuatu yang terjadi, itu ditolak. Jadi Tuhan Yesus tidak mau anak-anak itu ditolak. Tuhan Yesus tidak mau anak-anak itu dibiarkan begitu saja. Dia kata, mari biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Supaya apa? Supaya diberkati. Dan tujuan orang-orang yang datang pada saat itu, anak-anak itu diberkati. Generasi yang diberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, seringkali kita tanpa sadar melakukan penolakan kepada anak-anak kita. Dan itu membekas. Waktu saya masih kecil, saya juga pernah ditolak. Saya banyak kali ditolak dari keluarga, saya hidup yang tidak baik, banyak ditolak, terutama kepada keluarga. Tapi jangan biarkan anak-anak kita ditolak. Saya melayani ada satu keluarga, kami bercerita bersama-sama dengan keluarga, lalu keluarga ini orang tuanya pendarahan, bukannya pendarahan, sakit ginjal, harus cuci darah 1 minggu 2 kali. Lalu anaknya udah besar, umur 27 atau 25 gitu, minta uang terus, minta uang. Ada ayahnya sendiri dalam situasi yang tidak baik, yang lagi sedang sakit, minta uang. Lalu saudara saya bilang, tuh anak atau diri yang begini-begini lelah, ya salah gitu ya. Tapi kita punya selidik, kenapa anak ini nggak mengerti orang tuanya sedang sakit? Ternyata rupanya ada luka di dalam hati anak itu. Ada luka. Kenapa? Karena dia berpikir orang tuanya sebelum dia sakit, yang penting dikasih uang, yang penting begini, yang penting ini, tidak ada kasih. Lalu punya selidik, ternyata dia hidup dengan istri yang ketiga. Jadi anaknya terluka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan berpikir uang itu bisa melakukan segala perkara. Tidak. Uang tidak melakukan segala perkara, tetapi kasih kita bisa melakukan segala perkara. Maka daripada itu, kita perlu menjaga anak-anak supaya jangan ditolak. Anak-anak itu datang kepada Tuhan. Nah, ini ya. Biarkan anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka. Jangan menghalang-halangi. Kadang-kadang supaya anak-anak tidak nakal, dikasih handphone, main. Udah, biarkan aja lah. Nggak usah ke gereja lah. Hujan ini. Jangan. Beri semangat kepada anak-anak supaya mereka datang kepada Tuhan. Karena dia anak yang diberkati. Anak yang menjadi pengganti kita. Dia harus diberi pelajaran. Bapak Ibu dan saudara-saudara, biarkan anak-anak itu datang. Itu adalah satu kesempatan buat kita. Buat kita datang kepada Tuhan. Buat kita datang menyembah kepada Tuhan. Buat kita memuliakan Tuhan. Kesempatan kita untuk berbicara kepada Tuhan. Dari mana kita bisa tahu? Dari kita ada kesempatan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, dikatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan anak yang terhilang. Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu sebuah kesempatan kepada kita semua manusia. Diberi kesempatan untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang cari atau mencari. Tuhan bilang di dalam apa? Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan surga.
Kalau dibilang carilah dahulu kerajaan surga, berarti kita harus berusaha untuk mencarikan Tuhan lebih awal. Supaya apa? Kita diberkati. Tuhan di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Jadi segala sesuatunya akan ditambah-tambahkan kalau kita belajar mencari. Kesempatan kita gunakan mencari Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh mencari uang. Harus. Tetapi prioritas kita harus mencari Tuhan. Baru ditambah-tambahkan. Firman Tuhan katakan, cari dahulu. Habis bawah itu. Cari dahulu. Supaya apa? Kita ditambah-tambahkan. Dengan apa kita cari Tuhan? Dengan kita baca firman Tuhan. Dengan kita berdoa. Dengan kita melakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk melakukan firman Tuhan itu tidak instan. Tidak instan. Kita harus belajar selangkah demi selangkah. Supaya apa? Supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita tidak bertumbuh, kita terus saja nanti jadi Kristen KTP yang selalu penuh dengan sesuatu yang tidak baik di dalam hati kita. Selalu ada sesuatu yang mengeluh di dalam hati kita. Kita tidak bisa terima. Kenapa? Karena kita tidak bertumbuh. Maka daripada itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Waktu saya sekolah minggu, saya orangnya pasif. Tidak aktif seperti itu. Tapi ketika belajar bertumbuh, mau nggak mau kita harus bertumbuh. Nah, ketika kita bertumbuh, tidak hanya di situ saja, kita harus berbuah supaya orang lain bisa menikmati kita. Nah, kesempatan ini harus digunakan dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa mencari Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Kalau tidak, kita tidak bisa. Sekali lagi, berkat Tuhan harus dicari. Berkat Tuhan harus dinikmati. Dan juga berkat Tuhan harus dibagikan kepada lain orang. Firman Tuhan saya baca dari Kejadian sampai Wahyu itu membicarakan tentang kita harus berbagi kasih, berbagi. Kenapa? Karena kita bertumbuh dan berbuah, dan buahnya itu harus dinikmati oleh orang-orang. Penting sekali ini, bertumbuh dan berbuah. Lanjut ya. Nah, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Nah, orang-orang ini yang mempunyai, anak-anak itu anak-anak yang diberkati. Amin. Di sini ada generasi yang diberkati. Tema kita adalah generasi yang diberkati. Nah, ini adalah ayat yang penting sekali. Semua orang yang hadir di gereja ini adalah yang mempunyai kerajaan surga. Sekali lagi saya bilang, semua orang di sini adalah generasi yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat kepada lain orang. Nah, kalau kita menjadi berkat, kita tidak bisa diam saja begitu saja. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 3 dan 4 katakan, berharga di mata Tuhan dan mulia. Semuanya, yang kaya, yang miskin, yang cacat, yang tidak cacat, semuanya berharga di mata Tuhan. Dan anak-anak pun berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak, semua berharga di mata Tuhan. Karena kita, ketika kita ada di dalam kandungan, kita sudah ditegur, kita sudah dijadikan sama Tuhan. Maka itu firman Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, kita harus apa ini? 1, 2, 3 baca.
Oh, belum semuanya. 1, 2, 3. Diajarkan. Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, harus ada gurunya. Harus diberi pengajaran. Harus ada mentornya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya tidak bisa seperti ini kalau tidak ada guru-guru saya di sana. Guru-guru sekolah minggu, guru sekolah teologi tidak. Tapi mereka harus diajarkan. Saya ingat ketika saya belajar berkhotbah, ketika saya belajar berkhotbah, itu yang ngajar Ibu Pendeta Simon Lee. Ya Pak ya, Ibu Pendeta Simon Lee, beliau itu sangat luar biasa. Dia memberi spirit kepada saya. Saya orangnya stresan. Ketika saya disuruh tugas waktu bicara di depan umum itu, saya disuruh untuk membawakan kebenaran firman. Ringkasan sudah dikasih di belakang, oke, boleh. Nah, ketika saya berdiri di belakang mimbar, itu saya ketawa terus. Lalu cuma udah deh, biarin aja lah. Saya dapat 4, dapat 5, terserah. Dia bilang, tidak, kamu harus maju. Saya duduk lagi, dikasih kesempatan lalu teman saya. Sampai 5 kali saya berdiri, tertawa, berdiri. Saya bukan orang yang gak bisa berbicara di depan umum. Bukan orang yang seperti itu. Saya bukan orang yang diplomatis, saya bukan. Karena saya bisa, aneh dong. Lalu ketawa terus. Tapi hebatnya beliau, itu menunjukkan satu mimik yang serius. Kamu harus bisa, kamu bisa, kamu bisa. Saya lihat ini bisa. Dia tidak menunjukkan sesuatu yang tidak baik, tapi dia memberikan semangat kepada saya. Akhirnya saya bisa. Kenapa? Karena saya ditolong. Bisa kok saya dikasih 4, bisa kok saya dikasih 5, bisa kok saya dikasih 6. Dengan nilai-nilai yang seperti itu, bisa dengan dosen saya seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita perlu sabar. Kalau kita tidak sabar, seret, gampang. Anak-anak yang diberkati Tuhan perlu dididik, perlu diajarkan. Kadang-kadang kadang-kadang bandel, kadang-kadang seperti itu. Tapi kita harus penuh dengan kasih, dengan sabar, supaya anak ini menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu perlu dididik dengan kasih. Kalau saya tidak dididik dengan beliau, guru saya tidak akan bisa berdiri di tempat ini. Saya akan pulang. Kenapa? Saya aneh, saya bisa berdiri di belakang mimbar. Betul, saya tidak bisa. Tetapi beliau terus ajarkan saya. Saya cerita sekolah minggu itu cuma 1 menit loh. 1 menit aja itu kelamaan buat saya. Saya bilang, waktu saya berdoa dalam nama Yesus, blank. Padahal 1 minggu saya sudah hafalkan, saya bilang blank, tidak bisa. Kata-kata itu kagak keluar. Lalu saya pulang, selesai pulang, saya nangis. Saya jadi-jadinya saya nangis. Kenapa tidak bisa gitu? Saya nangis, kenapa? Karena ada kegagalan di sana. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada saya untuk berusaha, untuk belajar, terus diajarkan. Diberi kesempatan, hayo. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian diajarkan untuk supaya jadi WL atau jadi yang lainnya. Mungkin ada salah di sana, tidak apa-apa. Memang harus belajar. Nah, bagi anak-anak, kalau sudah tahu diajarkan, harus ada telinga. Nah, betul kan ini telinga? Gambar fingernya jelek ya, tidak apa-apa ya. Telinga, buka telinganya. Supaya apa? Supaya bisa dididik, diajarkan, diberitahu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya dengar. Kalau tidak dengar, sakit gak? Sakit. Jadi harus belajar mendengar. Ya, Tuhan, saya tidak mau, saya lagi ini tanggung. Harus belajar mendengar.
Anak sekolah minggu harus belajar mendengar. Supaya apa? Supaya jadi orang-orang yang dipilih. Amin. Nah, juga lihat lagi. Mata kita jangan digunakan untuk yang. Saya mau tanya nih anak sekolah minggu. Kenapa mata kita ditaruh di depan? Tidak seperti ayam ditaruh di samping. Ayo. Ayo. Pernah lihat ayam? Nah, matanya di mana? Samping. Burung matanya di mana? Samping. Buaya matanya di mana? Kenapa kita taruh di depan? Ayo matanya. Ayo. Supaya mata kita tertuju fokus. Benar gak? Nah kalau kita fokusnya ke game, ke ini, baik gak? Tidak baik. Matanya jadi rusak kayak saat pakai kacamata. Ya. Jangan. Boleh main, tidak boleh. Kalau dibilang tidak boleh ya kesian banget. Harus ada permainan memang anak-anak. Tapi bukan berarti terus setiap jam sampai jam 8 jam sampai 6 jam, jangan, matanya jadi rusak. Harus berfokus kepada pelajaran. Harus juga mau diajarkan. Harus belajar. Mata kita harus fokus kepada Tuhan. Lalu mulut kita juga. Amin. Nah, ini mulut yang paling mantap. Nah, kalau ngomong, bego lo, benarkah seperti itu? Ada ya banyak. Nah, mulut kita diciptakan untuk memberkati teman-teman kita. Jangan mengutuki Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jangan juga kita mengutuki anak-anak kita, bego lo, dan hal-hal yang negatif. Kenapa? Akan itu sebagai doa kita loh. Maka daripada itu mulut kita harus memberkati. Boleh gak marah? Boleh. Tapi marah yang benar. Bukan berarti memarahi orang dengan kutukan-kutukan yang lain. Saya sering dengar kata-kata yang luar biasa tidak enak didengar. Luar biasa sekali. Rasanya kepengen tutup saja mulutnya. Tapi mulut kita harus untuk memberkati orang. Kalau kita marah, kita pun bilang, saya tidak suka dengan seperti ini. Saya kecewa. Cukup. Tidak perlu berlanjut-lanjut. Kenapa? Karena mulut kita harus menjadi berkat. Amin. 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 Yeah. Mau jadi berkat? Mau jadi berkat? Puji Tuhan. Ya, jadi kita berharga di mata Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya, bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita datang ke dalam dunia ini untuk menjadi berkat karena kita sudah dipilih sama Tuhan. Dan generasi saat ini adalah generasi yang perlu diberkati dan juga harus menjadi berkat. Nah, ketika kita menjadi berkat, kita harus dididik, diajarkan, harus mencari, terus berdoa, memohon kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pertolongan-Mu. Terpujilah kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Hamba-Mu mengangkat tangan pada saat ini, memberkati generasi-generasi yang ada pada saat ini. Saya mengangkat tangan juga untuk berkat-berkat kepada orang tua yang sudah mengajarkan anak-anaknya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Hamba-Mu berdoa diberkati anak-anak-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
saudara kami yang sudah hadir pada saat ini. Hamba memberkati di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Mereka akan terpanggil dengan sesuai rencana-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar anak-anak-Mu. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan, mereka menjadi hal yang memberkati, baik di lingkungan mereka masing-masing, di sekolah, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sekarang saya mau memberikan kesempatan untuk belajar. Ya masih ada 5 menit lagi. Ya. Kita mau menempel. Kita akan bikin seperti ini. Seperti ini mau? Mau nggak? Saya mau minta tolong Bapak Ibu jangan. Ini Bu anak-anak nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ini kata hafalan. Jadi saya minta waktunya untuk 10 menit. Ini ada 7 menit kok. Gitu, karyanya ya. Mari Pak dibantu dibagikan. Terima kasih. Nah, nanti setelah dapat ikuti saya dulu ya supaya jadinya bagus. Iya. Yang ini di belakang boleh kalau mau ikut ya. Nah. Ini ayat hafalan Pak. Ini ayat hafalan yang tadi kita sudah ada dari Matius 19. Ya, sekarang yang sudah dapat plastiknya dibuka, jangan dibuang, itu buat sampah. Ya, nanti ada sampah. Sekarang dibuka. Ya. Ya. Dibuka ya. Iya di belakang iya kakak. Iya. Gak boleh berantakan ya, ingat ya. Mau bikin nggak? Turun. Turun ya. Sebentar ya. Oke. Kalian mau bikin juga? Ya musik mau. Musik mau bikin. Ya. Sudah? Kalau sudah ambil yang seperti ini, warna merah, ya, sama warna orange yang seperti ini. Ini saya gambar putih ya. Nah, saya minta tolong yang ini ada label, ada double tipnya dibuka. Nah, kertasnya masukkan ke plastik supaya tidak berantakan. Ya, dibuka. Ya, iya. Dibuka sudah, double tipnya dibuka. Ini buat anak-anak sekolah minggu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Iya. Oke, sudah. Nah, sudah. Perhatikan, jangan tempel dulu, perhatikan supaya baik. Nah, tempelnya. Belum ditempel jangan. Nah, di sini lihat, perhatikan. Di sini ada pipinya ya, pipinya di bawah. Nah, di sini ada didempelkan bersama-sama di bawah pipinya ini. Tuh. Ya. Ini ada yang ada ini. Oh, yang merahnya itu yang ditempel yang ada putihnya. Yang ada putihnya. Terbalik Pak. Nah, yang ada putihnya. Iya. Yang ada putihnya. Ya, yang ada putihnya seperti ini. Ya. Nanti ditempel di bawah ini seperti ini. Tuh. Iya. Oh, yang ada putihnya ya? Ya, yang ada putihnya. Saya lupa. Yang ada putihnya, yang ditempel. Iya. Yang ditempel, yang merah itu yang ada putihnya. Putihnya jangan dibuka dulu, itu terakhir. Ya. Ada putihnya. Pas di bawah ini. Di bawah pipinya ya. Tuh. Nah. Sudah? Nah, sekarang ambil yang putih, ada 2 putih. 2 putih ini, yang ini nih. Putihnya ditempel di tengah-tengah sini. Iya. Iya. Ini bukan anak-anak aja senang. Bapak ibunya juga senang. Setiap saya bawa ini banyak. Tempel di mana?
Di sini, di tengah-tengah. Di mata. Ya. Ini ya, atas ini ya. Ya, di tengah-tengah. Di sini nih, ini. Lingkarannya, sini nih, tuh. Ya, jadinya seperti ini. Di tengah-tengah. Iya. Ada. Bagus. Ya. Ya. Di dalam bulatannya ini, di tengah-tengah. Ya. Sudah? Sudah belum? Lama. Pak ini kayaknya agak lebih. Ya, sudah. Sekarang saya minta tolong matanya warna coklat atau warna hitam. Dibuka juga double tipnya. Double tipnya. Oke, ditaruh di sini. Ya, di tengah-tengah putih itu ditaruh. Di bawahan sedikit taruhnya, jangan taruh di atas. Tadi mendelik. Ya, bisa. Makanya kurang satu. Dia lagi gini, berarti lagi tutup mata satu. Kakak kalau kurang satu diganti saja sama yang lain. Ya. Tetap pakai pulpen. Iya. Nanti saya ada bawa ya, nanti ada bawa yang kurang nanti saya mungkin jatuh. Ya sudah, sekarang yang oranye hidungnya ditaruh di tengah antara mata. Ditaruh seperti ini nih. Tuh, dibuka, ditaruh seperti ini. Ya. Mungkin nggak semua orange kali ya, ada yang merah. Iya, merah. Yang merah, yang bulat. Ya, betul. Yang bulat merah ditaruh di tengah antara mata. Nah. Iya, yang bulat. Bisa? Iya. Hidungnya pesek katanya. Iya udah di situ ternyata. Buat kenang-kenangan, Pak. Ya. Sudah? Sudah belum? Sekarang telinganya yang di bawah ini dibuka, ditaruh di atas. Tuh. Telinganya. Ya. Ya. Ini. Telinganya itu yang apa? Yang panjang, Di bawahnya itu dibuka, double tipnya ditempel ke sini. Tuh. Ya, di Ya. belakang aja. Boleh di belakang, boleh di depan. Itu taruhnya di depan. Ya, di belakang boleh, di depan boleh. Saya lebih senang taruhnya di depan. Kalau di belakang berarti begini. Ya, saya maunya di belakang, di depan. Supaya kelihatan telinganya. Telinganya supaya kelihatan. Sudah? Ya, sekarang ada kain flanel yang seperti ini ditempel di tengah-tengahnya. Yang merah di sini dibuka. Ya, jambulnya dibuka, ditempel di sini. Jambul ya. Ya. Yang tadi saya bilang terakhir. Ya, itu dibuka. Ini nih. Sudah. Nah, sekarang tangannya kiri dan kanan udah belum kayak kecepatan. Sabar. Ya. Nah, tangannya Bapak Ibu perhatikan, adik-adik sekalian perhatikan. Ini tangannya begini nih. Tuh, tangannya begini. Ya, kiri kanan tangannya begini. Ya. Jadi tempelnya seperti ini. Nah. Ya. Pas di samping bibirnya. Dia lagi gini, lagi
Iya, lagi begini tuh. Ya, oke. Oke. Sudah bisa. Nah, tempatnya jangan begitu. Tempatnya begini. Nah, satu lagi di sini. Ya, tempatnya. Itu kan alat tangan kiri kanan. Tempatnya jadi begini. Ya. Lagi tersenyum. Ya, ini seperti ini nih. Tempel itu. Ya. Kiri kanan. Ya. Satu lagi yang terakhir, Bapak Ibu, itu ayat hafalan. Boleh ditempel di belakang, di bawah, boleh di tengah, boleh di atas, dan juga boleh taruh di depan sini. Kalau mau di depan sini, mana-mana, jangan di sini. Ya, ya, sudah. Bisa? Sudah. Pak Kiki sudah. Gampang kan? Gampang. Lagi. Ya, nanti lagi ya. Oke. Ya, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada guru sekolah ini. Terima kasih banyak Koko Makeda yang sudah bersama-sama dengan kita, berkreatif juga. Kita percaya bahwa anak-anak adalah anak-anak yang berharga. Aduh, kayaknya masih sibuk semua nih. Halo, shalom, sudah selesai semua? Coba diangkat. Haleluya. Coba baca sama-sama. Ayat hafalannya apa? Sama-sama. 1, 2, 3. Matius 19 ayat 14. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang mendengar kerajaan surga. Amin. Anak-anak sekolah minggu datang beribadah di tempat ini. Nah, kalau ada yang punya anak kecil datang beribadah di tempat ini, ada kelas sekolah minggu di bawah, umum di atas. Jadi tidak akan mempengaruhi ibadah umum juga. Jadi kalau buat anak-anak, karena hari ini adalah harnas mereka, mereka tidak ada kelas, mereka digabung di sini. Dan mereka akan bersiap-siap, ada satu performan lagi yang dari kelas Pratama, ya. Mereka akan bersiap-siap. Mari kita kasih aplaus sama mereka. Kamu dulu ayat hafalannya. Inilah mereka kelas Pratama yang siap-siap untuk performa. To follow Jesus, I have decided.
Oke, puji Tuhan, kita sungguh-sungguh diberkati, amin. Ya, berikan aplaus sekali lagi buat acara Harnas Sekolah Minggu pada hari ini. Tuhan boleh berkati kita. Terima kasih juga buat Pak Keda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat anak-anak maupun juga buat kita orang tua diajak bersama-sama untuk berkarya. Haleluya ya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Makeda MPD yang sudah hadir pada pagi hari ini. Luar biasa, kita boleh diberkati. Puji Tuhan. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, kita akan berikan persembahan. Ada 2 amplop di sana yang putih, khusus kita akan berikan buat DSMD, Departemen Sekolah Minggu Daerah ya. Yang satunya lagi tentunya buat pengelolaan gereja di lokal kita di tempat ini. Puji Tuhan. Baik, nanti yang bertugas akan maju ke muka. Oke, sudah siap. Kita akan berdoa buat persembahan kita. Baik, kedua kepala kita bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, Engkau luar biasa. Engkau telah memberkati ibadah kami Tuhan, khususnya yang sungguh spesial pada hari ini, di mana ada ibadah Harnas Sekolah Minggu Tuhan, dan kami boleh melihat mereka begitu antusias sekali Tuhan, khususnya anak-anak sekolah minggu, karena Engkau begitu peduli, karena Engkau begitu care buat mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka generasi yang disiapkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Kau kirim di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Pendeta Makeda, kami percaya Tuhan, Engkau memakainya begitu luar biasa dimanapun mereka berada, khususnya Pak Makeda, Engkau pakai Tuhan dan Kau urapi. Engkau sungguh luar biasa memberkati kami pada saat ini. Biar Tuhan, kami akan mengucap syukur, memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati kami, baik kami yang masih sekolah, bagi kami yang berbisnis maupun yang bekerja. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Begitupun bagi mereka yang melakukan tugas-tugas mereka dalam rumah tangga mereka. Kami percaya mereka boleh menikmati akan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sambil berjalan, adik kita yang akan mengambilnya, biar Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekali lagi atas nama Gembala Sidang, saya ucapkan selamat ibadah, selamat melayani juga, dan sama-sama kita boleh diberkati pada pagi hari ini. Haleluya. Dan kita tahu ibadah-ibadah yang ada di gereja lokal atau gereja setempat tidak berubah. Jam 8 tepat ibadah raya kita dilanjutkan 8.30 sekolah minggu sampai jam 9.30 ya, dan dilanjutkan ibadah TR ya, tunas remaja di jam 10 sampai jam 11 siang. Puji Tuhan, saya percaya semuanya bisa hadir dan semuanya boleh menikmati. Begitu juga ada pembimbingan pranikah di jam 9.30 sampai jam 11 siang. Puji Tuhan, bagi mereka yang mendapatkan bimbingan, biar mereka bisa mengikutinya. Dan saya terima kasih buat Bapak Gembala Sidang yang selalu memberikan bimbingan yang terbaik buat bagi mereka pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Tuhan akan berkati. Puji Tuhan. Dan juga kita boleh melihat ya, bagi mereka yang berulang tahun, ada saudari Mika. Puji Tuhan, berikan aplaus. Haleluya ya. Dimana Mika bisa hadir pada pagi hari ini, dan saya percaya Mika diberkati Tuhan, kedua orang tuanya selalu diberkati dan adiknya juga diberkati. Biar Mika menjadi remaja yang luar biasa di tempat ini. Haleluya ya. Puji Tuhan. Dan juga kita tidak lupa ada ibadah, maksudnya ada pokok-pokok doa yang harus kita ingat ya. Baik, kita selalu berdoa buat badan pengurus daerah ya, BPD pusat juga, badan pengurus pusat, GSJA dan GSJA ya, yang ada di Indonesia. Biar Tuhan pakai ya, dimanapun mereka hamba-hamba Tuhan yang ada, Tuhan urapi, dan banyak jemaat Tuhan yang dimenangkan khususnya buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga kita ada pokok doa juga buat gereja Sidang Melihat Allah Citra Raya ya, biar Tuhan pakai baik Bapak Gembala Sidang, Bapak Eko, dan juga istri, dan maupun juga badan pengurus daerah, khususnya badan pengurus gereja maksud saya, supaya diberkati Tuhan, biar mereka bisa ada hati yang sama-sama untuk merindukan supaya pelayanan di tempat ini diberkati. Amin. Puji Tuhan. Dan juga pokok doa kita yang selalu harus kita ingat, di mana kita diberikan pokok doa untuk Kepulauan Seribu yang ada di DKI Jakarta ya, supaya Tuhan lawat ya, Kepulauan Seribu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak mustahil bagi Tuhan ya. Dimanapun Tuhan inginkan ada jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jangan lupa ya, khususnya kaum wanita, pada tanggal 17 ya Juni, khusus pada hari Sabtu esok ya,
jam 10 di tempat ini ada ibadah kaum wanita sebanten. Saya harapkan kaum wanita di tempat ini bisa hadir bersama-sama. Amin. Mana suaranya kaum wanita bijak? Haleluya. Oh, haleluya, berikan aplaus ya. Saya percaya kaum wanita GCA Citaraya akan berikan pelayanan yang luar biasa buat kaum wanita yang akan hadir dari gereja-gereja yang ada di Banten ya. Bagi mereka bisa mulai menikmati ibadah di tempat ini, dan mereka boleh sama-sama menikmati berkat-berkat jasmani maupun rohani tentunya ya. Biarlah saudara khususnya kaum wanita bisa hadir pada hari Sabtu. Bagi yang mereka melayani, saya percaya Tuhan persiapkan begitu luar biasa. Amin. Oh, haleluya ya. Itu aja yang saya beritahukan, ibadah-ibadah kita yang ada. Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Waktu sempat saya akan berikan kepada hamba Tuhan yang akan melanjutkannya. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. When there's sadness, when there's poison in your head, when the sadness makes you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love, in the name of love.
tangan bagi mereka. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Saya sudah acara kita pada siang hari ini. Saya udah bagi budi kita akan berdoa bersama-sama. Bapak kami sudah kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan kami boleh ada bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus hasil penyertaan-Mu Tuhan, hasil pimpinan-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan di ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, setiap anak-anak-Mu Tuhan sudah mereka lakukan Tuhan, mereka berkati mereka Tuhan sebagai generasi muda tempat ini ya Bapa. Dan mereka menjadi Tuhan penopang gereja-Mu Gereja Cita Raya Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa dalam sekolah minggu Tuhan, kelas remaja Tuhan, untuk youth juga Tuhan, untuk setiap kami Tuhan yang hadir Bapak Ibu Tuhan, setiap oma dan opa Tuhan sudah hadir pada pagi hari ini Bapak. Berkatilah mereka tentang mereka ya Bapak. Ya kami mau Tuhan terus Tuhan meskipun kepada Engkau saja Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus di ibadah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan juga ya Bapak. Maka dia sudah membawakan firman Tuhan. Berkata curah Tuhan dengan hikmat Allah dalam kehidupan Bapak. Maka dia Tuhan tambahkan Tuhan. Sehingga dia berkata membawa Tuhan di dalam departemen sekolah minggu Tuhan, dalam menjangkau setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di bidang sekolah minggu ya Bapak. Sampai kan lebih dekat lagi menjadi generasi berkati ya Tuhan, menjadi generasi yang mulai dipakai dengan luar biasa ya Bapak. Berkati setiap saya Bapak pakai dan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada Engkau karena Engkau itu baik depan kami ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan pagi hari itu Tuhan. Untuk bangsa negara kami Tuhan kami cintai ya Bapak. Berkamu dan curah bagi bangsa negara kami ya Bapak. Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, Jabat Ibu, DPR, dari yang paling atas sampai yang paling rendah Tuhan. Bawa mereka Tuhan, dan bukan kerja mereka. Kami tanggung jawab untuk membangun bangsa negara kami Tuhan. Menjadi bangsa yang boleh berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan. Juga Tuhan untuk padang pengurus pusat Bapak. Jaga kedua pakai dan hamba-hamba Tuhan. Yang mereka mempunyai plan Tuhan menjaga jiwa-jiwa Tuhan. Mama Engkau saja Bapak. Bapak itu mereka Tuhan. Sekarang mereka berkat Tuhan. Yang nama untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk PPD Banten Tuhan. Tuhan Yesus memakai setiap ketua, wakil dan bendahara, semua yang terlibat dalam PPD Banten ya Bapak. Pada depan mereka Tuhan. Kami berkati Tuhan. Kami menjaga jiwa-jiwa bangsa saja ya Bapak. Lebih juga kami berdoa Tuhan untuk gereja Cita Raya Tuhan tempat ini ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kau telah pelihara, Tuhan Kau pimpin untuk Bapak kita sedang kami Paeko dan juga istrinya Ibu Erliana Bapak. Beserta dengan anak-anaknya Kau berkati pelayanan mereka ya Bapak. Bapak itu Bapak mereka menjadi berkat di mana mereka berada ya Bapak. Teman-teman hikmat Allah lagi hidup Bapak bekerja sedang menjadi kepada kami ya Bapak. Berkati setiap apapun yang menjadi Tuhan yang rencanakan untuk lebih maju lagi untuk gereja Cita Raya Bapak. Kami serahkan dalam tangan Kau saja. Berkati anak-anak mereka Tuhan dalam studi mereka, apapun yang mereka berkat Tuhan menyediakannya semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mempunyai Allah yang luar biasa, kami mempunyai Allah yang ajaib ya Bapak. Kemuliaan Tuhan Yesus. Kami mendoakan setiap sedang jemaat-Mu Tuhan di depan dia Bapak. Kau berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan Kau sembuhkan nama Tuhan Yesus ya Bapak. Mungkin yang dalam kelemahan Tuhan Kau kuatkan ya Bapak. Mungkin mereka dalam keadaan susah hati Kau hiburkan tentang mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada Engkau saja Bapak. Memberkatilah setiap kami yang hadir Bapak. Biarlah di dalam ibadah pada sekolah minggu kami mau Tuhan. Biarlah berkat dan curah bagi kami semua ya Bapak. Setiap anak-anakmu yang melayani Tuhan, tim musik leader singer Tuhan, Kau berkati tentang mereka, Kau mereka talenta untuk mereka Tuhan, menjaga untuk mereka, dan mereka boleh Tuhan menjadi berkat Tuhan di mana mereka berada. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan sebentar juga kami akan pulang ke masing-masing. Tuhan tolong kami dan Tuhan hantarkan kami Tuhan rumah kami dengan selamat dan suatu apapun dan kebaikan kami di mana juga Tuhan ada pertemuan-pertemuan di gereja tempat dia Bapak. Biar nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Bapak. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang begitu baik. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Dan pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kami dalam tangan-Mu saja
syukur, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Akhirnya sidang jemaat Allah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini. Ya Tuhan datang kali kedua menjemput kita. Maranatha.